Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang berkarya seni rupa dua dimensi. Mari kita lihat cuplikannya. Yang pertama, pengertian apresiasi seni. Apresiasi seni adalah aktivitas mengindah karya seni, merasakan, menikmati, menghayati, menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni, dan menghormati konsep dan variasi yang ada di dalam dunia seni. Menurut Brand G. Wilson, apresiasi seni memiliki 3 domain. Yang pertama, perasaan atau feeling, yang kedua, penilaian atau valuing, dan yang ketiga, empathy-jing. Secara psikologis, pengalaman penginderaan karya seni secara berurutan dimulai dari sensasi, emosi, impresi, interpretasi, apresiasi, dan evaluasi. Yang kedua, tujuan apresiasi seni. Apresiasi seni bertujuan untuk meningkatkan sensitivitas pengapresiasian keindahan dan harmoni. Yang ketiga, konsep dan prinsip berkarya seni rupa. Berkarya seni rupa merupakan salah satu cabang seni yang bentuknya terdiri dari unsur-unsur rupa, yaitu garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, dan warna. Yang keempat, bahan atau media dalam berkarya seni rupa. Yang pertama, media. Media merupakan salah satu alat yang konkret yang bersifat mengatakan gagasan yang bersifat abstrak. Kedua, teknik. Teknik adalah cara atau langkah-langkah yang dipilih sesuai dengan media yang dipilih. Yang terakhir adalah prosedur. Prosedur adalah tata cara berkarya yang dimulai dari ide sehingga menghasilkan sebuah karya. 1. Penciptaan seni rupa murni. Penciptaan seni rupa murni merupakan kegiatan berkarya seni lukis, seni patung, seni grafis, seni serat, dan lain-lain untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman kehidupan menjadi perwujudan visual dengan dilandasi kepekaan artistik. Kepekaan artistik adalah kemampuan mengelola untuk mengorganisasi elemen-elemen visual untuk mewujudkan gagasan menjadi karya nyata. A. Aspek konseptual. Di antaranya 1. Penemuan sumber inspirasi. 2. Penetapan interest seni. Di dalam penetapan interest seni terdapat A. Interest pragmatis, B. Interest reflektif, C. Interest estetis. 3. Penetapan interest bentuk. Terdapat beberapa bentuk. 1. Bentuk figuratif. Kedua, bentuk semi figuratif. Ketiga, bentuk non figuratif. Terakhir, penetapan prinsip estetik. Di antaranya prinsip promodern. Kedua, prinsip modern. Ketiga, prinsip postmodern. Selanjutnya, aspek visual. Pertama, struktur visual. Untuk mewujudkan aspek konseptual menjadi karya visual, perlu ditentukan secara spesifik masalah pokok atau tema seni yang akan diciptakan. Misalnya, tema sosial kemiskinan dengan pilihan objek pengemis. Yang kedua, komposisi. Setelah unsur-unsur rupa diseleksi, kemudian dikelola dan ditata dengan prinsip-prinsip tertentu, baik terhadap setiap unsur secara terdiri maupun dalam hubungannya dengan bentuk atau warna. Yang ketiga, gaya pribadi. Penciptaan karya seni perlu juga memiliki karakteristik atau ciri khas seorang perupa yang menandai sifat unik karya yang diciptakannya. Selanjutnya, aspek operasional. Proses perwujudan karya lukisan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. 2. Tahap pelaksanaan. 3. Tahap akhir. Tipifikasi karya seni rupa dua dimensi. Seni lukis adalah penggunaan garis, warna, tekstur, ruang, dan bentuk pada suatu permukaan yang bertujuan menciptakan sebagai image. Pengekspresian seni lukis dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama, unsur visual yang terdiri dari garis, warna, bentuk, tekstur, dan ruang atau gelap terang. Organisasi dari unsur-unsur tersebut yang meliputi kesatuan, keseimbangan, irama, dan perbandingan ukuran. Seni lukis memiliki dua faktor. Yang pertama, faktor ideoplastis.
Faktor ideoplastis yaitu faktor yang bersifat rohaniah yang mendasari penciptaan seni lukis, misalnya ide, pendapat, pengalaman, emosi, fantasi, dan lain-lain. Kedua, faktor fisioplastis yaitu faktor bersifat fisik karena menyangkut masalah teknis termasuk organisasi elemen-elemen visual seperti garis, warna, tekstur, ruang, bentuk dengan prinsip-prinsipnya. Selanjutnya yaitu unsur visual. Yang pertama, garis. Garis terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik yang satu ke titik yang lain. Garis adalah salah satu elemen yang penting dalam seni lukis. Garis dapat diciptakan melalui sebagai berikut. 1. Kontur, yaitu garis paling luar dari benda yang dilukis. 2. Batas pemisah antara dua warna atau cahaya terang dan gelap. Yang 3. Lekukan pada bidang melingkar atau memanjang lurus. Yang keempat, batas antara dua tekstur yang berlainan. Warna. Fungsi warna adalah menyatakan gerak, jarak, tegangan, deskripsi rupa alam, naturalis, ruang, bentuk, ekspresi, atau makna simbolik. Yang pertama, sifat warna. Yang pertama, hue, value, dan saturation. Hue adalah tingkat kepekatan warna. Misalnya merah, merah oranye, hijau, biru, biru keunguan, dan seterusnya. Saturation adalah intensitas nada warna untuk menunjukkan warna-warna menyala dan warna-warna yang suram. Notasi warna. Notasi warna merupakan sistem klasifikasi atau identifikasi warna menurut sifat-sifat optisnya. Unsur visual selanjutnya yaitu ruang. Ruang adalah keluasan dari suatu bidang atau permukaan yang mempunyai bentuk dua dimensional. Yang selanjutnya tekstur. Tekstur adalah permukaan suatu benda, ada yang halus, ada yang kasar. Unsur visual yang terakhir adalah bentuk. Istilah bentuk merupakan terjemahan dari shape, sedangkan istilah wujud merupakan terjemahan dari form. Selanjutnya yaitu pengertian desain. Pengertian desain yaitu sebagai kata kerja berarti proses penciptaan objek baru. Sedangkan sebagai kata benda, desain berarti hasil akhir sebuah proses. Prinsip desain terbagi menjadi 5. 1. Keselarasan. 2. Kesebandingan. 3. Irama. 4. Keseimbangan, dan untuk yang terakhir yaitu penekanan. Nah, keselarasan adalah harmoni atau keteraturan dan keseimbangan tatanan di antara bagian-bagian desain, sehingga menjadi suatu kesatuan utuh yang padu dan utuh. Yang kedua adalah kesebandingan atau proportion, adalah perbandingan ukuran yang ideal dari objek baik menurut kenyataan maupun perasaan. Yang ketiga yaitu irama atau ritme, adalah suatu susunan atau perulangan yang teratur dari elemen-elemen atau unsur dalam suatu objek karya. Yang keempat keseimbangan. Keseimbangan adalah stabilitas atau kesan adanya daya tarik yang sama antara bagian tanpa menyediakan klimaks yang menjadi pusat perhatian. Keseimbangan terbagi menjadi 4. 1. Keseimbangan sentral atau radial. 2. Keseimbangan simetri atau formal. 3. Keseimbangan asimetris atau informal. Dan untuk yang terakhir yaitu keseimbangan kontras. Dan untuk yang terakhir yaitu penekanan. Prinsip penekanan dapat dilakukan melalui bentuk, irama, dan lain-lain. Jadi, bentuk semi figuratif adalah karya seni rupa yang setengah figuratif masih menggambarkan figur atau kenyataan alamiah, tetapi bentuk dan warnanya telah mengalami distorsi, deformasi, dan stilisasi oleh perupa. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Dela, dalam tekstur ada yang disebut dengan ada yang halus dan ada yang kasar. Nah, seperti apakah yang halus dan yang kasar itu? Baik, saya akan jawab. Tekstur kasar misalnya terdapat pada batang kayu, daun, dan batu. Tekstur halus misalnya kaca, plastik, dan kertas. Seperti mana yang telah dijelaskan Fitri Aprianti, saya akan bertanya. Di sini kan ada prinsip desain yang pertama yaitu ritme, adalah susunan atau perulangan yang teratur. Sebagaimana susunan gerak ritme tersebut? Untuk susunan gerak ritme dapat dilakukan melalui yang pertama, ritme repetisi murni melalui perulangan unsur yang sama.
Yang kedua, ritme repetisi alternatif atau variasi melalui pengulangan yang diberi alternatif variasi. Yang ketiga, ritme progresi atau gradasi melalui variasi perubahan komposisi, ukuran, atau warna. Dan untuk yang keempat yaitu ritme mengalir atau flowing. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.